Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Senin, 10 Maret 2025. Berikut informasinya. Empat orang warga asal Kabupaten Nias Utara yang diduga terlibat dengan transaksi penyalahgunaan narkoba diamankan oleh petugas gabungan dari TNI Angkatan Laut dan personel polisi. Saat ini, para pelaku serta barang bukti telah diserahkan ke Mapolres Nias untuk pendalaman penyelidikan. Pada awalnya, aktivitas transaksi penyalahgunaan narkoba yang melibatkan 4 orang warga sipil ini terjadi di 2 tempat di Kelurahan Pasar Lahewa, Kabupaten Nias Utara pada Kamis lalu. Saat itulah petugas Intel TNI AL Lanal Nias bersama personil Polsek Lahewa melakukan penggeledahan dan menginterogasi tersangka usai tertangkap tangan saat KSG menjual narkoba jenis sabu kepada petugas yang sedang menyamar sebagai pembeli. Dari informasi yang diperoleh dan sejumlah barang bukti di lokasi didapatkan sebanyak 18 paket narkoba jenis sabu dengan berbagai ukuran. Berat total narkoba yang didapat yaitu 3,06 gram, uang tunai sebanyak Rp14.500.000, beberapa alat isap narkoba, serta alat komunikasi. Hingga Jumat kemarin, ada 4 orang menjadi terduga pelaku saat transaksi narkoba tersebut berikut barang bukti. Komandan Lanal Nias Kolonel Laut Wisnu Ardiansyah secara resmi menyerahkan pelaku ke pihak Polres Nias di Gunung Sitori. Setelah digeledah dan digerebek, semua material baik barang bukti, kemudian diduga pelaku, kemudian kita bawa dari Lahewa, kita bawa ke Mako Polres Nias. Di sini akan dilaksanakan pendalaman dan penyidikan lebih lanjut. Dari kami, dari Lanales akan kami serahkan kepada Polres, dalam hal ini Kapolres Nias, untuk dilaksanakan proses lebih lanjut. Sementara itu, pihak Polres Nias akan terus melakukan pendalaman kasus tersebut, termasuk menelusuri asal jaringan peredarannya, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Kedua institusi tersebut, baik TNI maupun kepolisian menghimbau kepada masyarakat dan generasi muda agar melakukan gerakan perangi narkoba karena akan merusak masa depan generasi bangsa. 4 anggota komplotan geng motor di Kabupaten Batubara diamankan polisi saat akan tawuran. Dari para pelaku disita senjata tajam yang akan digunakan tawuran. Keempat anggota geng motor ini diamankan oleh personel Polsek Indrapura di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Laut Tador, Batubara. Kapolsek Indrapura AKP Reynold Silalahi mengatakan awalnya polisi menerima laporan masyarakat terkait adanya komplotan geng motor yang akan melakukan tawuran. Polisi kemudian turun ke lokasi. Namun komplotan geng motor yang diperkirakan berjumlah 30 orang langsung melarikan diri. Polisi hanya berhasil mengamankan 4 orang berikut barang bukti 1 unit sepeda motor 2 bilah senjata tajam dan 1 pucuk pistol mainan. Setelah dibawa ke kantor polisi, keempat anggota komplotan geng motor yang masih berstatus pelajar tersebut diberi pembinaan. Polisi juga memanggil para orang tua masing-masing serta pihak sekolah. Kapolsek Indrapura mengimbau para orang tua agar mengawasi anaknya terutama saat malam hari karena rawan terlibat aksi geng motor. Sewaktu kita mendapat informasi masyarakat, kita langsung ke TKP yang dapat kita amankan 4 orang lengkap dengan sepeda motor, celurit dan senjata mainan. Yang sisanya sekitar ada 30 orang dapat meloloskan diri. Kapolsek Indrapura beserta personil Indrapura menghimbau kepada orang tua agar mengawasi anaknya yang masih remaja. Kira-kira kalau sudah tengah larut malam agar tidak dibolehkan lagi untuk keluar rumah. Ruas Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat, Kutepak Seksi 2, Kuala Tanjung Indrapura,
sepanjang 10,15 km sejak minggu kemarin telah beroperasi tanpa dibebankan biaya. Setelah melewati serangkaian uji layak fungsi dan operasi disertai memperoleh sertifikat dari Kementerian PU, pada 31 Januari 2025 lalu, ruas jalan tol Kuala Tanjung Indrapura dapat dilintasi pengendara dengan gratis. Meski pengendara dikenakan tarif gratis saat melintas, namun tetap melakukan tapping kartu uang elektronik di pintu gerbang tol. Beroperasinya ruas jalan tol Kuala Tanjung Indrapura dikatakan Dirut PT Hutama Marga Waskita Dindin Solahuddin dalam rilis persnya mengatakan, jalur tol gratis ini difungsikan untuk memudahkan pengendara melintas yang semula waktu tempuh memerlukan 30 menit kini hanya 10 menit saja. Beroperasinya jalur tol ini menjadikan pendistribusian barang dan jasa akan lebih cepat, sehingga mampu meningkatkan perekonomian di Sumatera Utara. Jalur tol Kuala Tanjung Indrapura juga terkoneksi dengan sejumlah ruas tol lainnya menuju tol Tebing Tinggi Indrapura, tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, serta tol Indrapura Kisaran. Dengan konektivitas yang semakin luas, jalur logistik dan transportasi di wilayah Sumatera Utara akan semakin efisien guna mendukung pertumbuhan industri serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Seorang pria terekam kamera pengawas atau CCTV saat sedang melakukan aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Batubara. Berbekal rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil menangkap pelaku. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian satu unit sepeda motor di depan salah satu minimarket di Desa Simpang, Kopi, Kecamatan Sei, Suka, Batubara. Tampak seorang pria yang mengenakan helm dengan cekatan membawa kabur sepeda motor bebek matic milik korban. Setelah memeriksa rekaman CCTV tersebut, personel unit reserse kriminal Polsek Indrapura akhirnya berhasil menangkap tersangka RA usia 25 tahun dan langsung diboyong ke kantor polisi. Dari hasil penyidikan, tersangka telah menjual barang bukti sepeda motor hasil curian seharga Rp4.800.000 kepada seorang penadah di Kota Medan. Tersangka mengaku uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk membeli narkoba dan bermain judi online. Kapolsek Indrapura, AKP Reynolds Silalahi, mengatakan tersangka merupakan residivis yang sudah 3 kali keluar masuk penjara karena kasus serupa. Saat ini polisi masih memburu seorang rekan tersangka dan penadah sepeda motor. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Untuk sepeda motor yang diambil, kita masih melakukan pengejaran dan hasil keterangan daripada pelaku bahwa telah dijual di Medan seharga Rp4.800.000 dan yang di dalam jok Rp1.600.000. Mereka sudah habiskan untuk menggunakan narkoba, baik itu pil ekstasi maupun sabu-sabu. Dan tersangka ini kami informasikan telah 3 kali masuk penjara. Bulog wilayah Kota Sibolga menjamin ketersediaan pasokan beras di pasaran dari Ramadan hingga Lebaran nanti. Tidak hanya menjamin ketersediaan beras saja, Bulog Kota Sibolga juga menjamin ketersediaan pasokan gula pasir yang di bulan Ramadan ini cukup tinggi digunakan konsumen. Menurut pimpinan Bulog wilayah Kota Sibolga Junaidi Damani, saat ini ketersediaan pasokan gula pasir dan beras jenis medium dan premium di gudang Bulog mencapai ribuan ton beras. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat ini, Bulog wilayah Sibolga kembali menerima pasokan beras mencapai ribuan ton dari Bulog Sumatera Utara untuk mencukupi pasokan beras. Estimasi stok kita itu masih cukup sampai di Lebaran nanti. Ketersediaan kita itu masih beras dan gula, tapi kita berharap nanti sebelum Lebaran minyak goreng sudah ada di Bulog Sibolga sendiri. Meskipun Bulog wilayah Kota Sibolga menjamin ketersediaan pasokan beras hingga Lebaran, namun harga beras berbagai jenis dan merek di sejumlah pasar di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengalami kenaikan berkisar 30%. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pasokan
energi kelistrikan untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Utara saat bulan Ramadan tidak mengalami kendala. Demikian juga kebutuhan pengisian daya listrik untuk mobil listrik dipastikan tersedia dan aman. Untuk ketersediaan pasokan listrik dipastikan aman selama bulan Ramadan. Ibadah umat muslim baik di masjid dan rumah diupayakan tidak mengalami gangguan karena adanya pemadaman listrik. Dalam mengatasi agar ketersediaan listrik tidak alami hambatan dan gangguan selama bulan puasa, sudah dilakukan pemeliharaan jaringan. Dari sisi kesiapan material, petugas PLN siaga selama 24 jam untuk menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Sumatera Utara. Senior Manajer Distribusi PLN UID Sumut, Haryadi Fitrianto mengatakan pasokan listrik di wilayah Sumatera sudah menjadi satu sistem, ditambah pada beberapa titik PLN Sumatera Utara juga memiliki pembangkit yang cukup memasok daya kelistrikan di wilayah Sumatera Utara. Stimulus dari pemerintah dalam memberikan diskon 50% untuk pembayaran periode Januari dan Februari 2025, namun PLN tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Secara beban, kami di UID Sumatera Utara mempunyai daya mampu sekitar 2.100 MW dengan bulan puncak 2.067 MW. Jadi ada cadangan sebesar 125 MW. Untuk itu kondisi sistem dalam kondisi aman, baik di Kepulauan Sumatera Utara maupun di Pulau Nias. Ketersediaan daya listrik untuk pengisian baterai mobil dipastikan aman dan dapat melayani seluruh pemilik mobil listrik, baik yang ada di Sumatera Utara maupun para pendatang dari provinsi lainnya. Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan Doni Adriansah mengatakan saat ini terdapat 68 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum di 52 lokasi dengan jumlah mesin 373 unit. Untuk Kota Medan terdapat 5 lokasi SPKLU yang disediakan PLN untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai informasi kepada masyarakat yang hendak menuju Pekanbaru, terdapat 10 SPKLU di sepanjang jalan lintas dan terdapat 4 SPKLU di lintas Aceh, serta arah menuju ke Sumatera Barat terdapat 5 SPKLU. Dengan banyaknya SPKLU yang telah disediakan PLN, masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaannya sangat memadai. Dan kami juga ada siapkan dukungan terhadap pemudik-pemudik yang masuk ke Sumatera Utara atau mau keluar Sumatera Utara, yaitu arah ke Pekanbaru ada 10 unit SPKLU kami, kemudian arah ke Aceh ada 4 lokasi, dan arah ke Sumbar ada 5 lokasi SPKLU. Artinya PLN Sumatera Utara sudah siap ya memberi dukungan fasilitas untuk cas baterai kepada mobil-mobil listrik yang singgah di Sumatera Utara atau maupun berangkat keluar dari Sumatera Utara. Bulan Ramadan hingga Idul Fitri, kebutuhan masyarakat akan energi listrik sangat meningkat. Untuk itu diharapkan agar pihak penyedia daya tetap menjaga ketersediaannya sehingga tidak mengganggu berbagai kegiatan masyarakat. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi dalam segmen Serba-Serbi Ramadan 1446 Hijriah. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Untuk menekan harga kebutuhan pokok jelang Lebaran dan pemenuhan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah kota melakukan gerakan pasar murah GPM di 5 kecamatan yang ada di Kota Tebing Tinggi. Adapun bahan pokok yang diperjualbelikan pada GPM kali ini terdiri dari 40 ton beras SPHP 10 ton, beras komersil, lokal, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, gula pasir, cabai, dan telur. Semuanya dijual dengan harga di bawah pasar dan merupakan hasil sinergi antara Pemkot Tebing Tinggi, Badan Pangan Nasional, Bapanas, Perum Bulog Kancap Medan, dan Perum Bulog Cabang Paya Pasir.
Untuk harga satuan kebutuhan pokok seperti harga beras Rp58.000 per 5 kg, telur Rp1.700 per butir, minyak kita Rp16.000 per liter, gula pasir Rp17.500 per kilogramnya dan cabai merah Rp28.000 per kilogramnya. Harga ini lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional. Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih mengatakan, dengan dibukanya gerakan pangan murah di Kota Tebing Tinggi, bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, serta berharap jangan ada lagi penumpukan sembako. Wali Kota juga berharap untuk harga saat ini masih stabil. Diminta seluruh pedagang jangan sampai ada penumpukan. Pemerintah melakukan gerakan pasar murah ini di 5 kecamatan yang terakhir dilakukan di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Dengan upaya konkret yang dilakukan pemerintah Kota Tebing Tinggi, diharapkan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan tanpa khawatir akan ketersediaan harga bahan kebutuhan pokok. Ya harga masih stabil ya, karena salah satunya kita menjaga tadi jangan sampai ada para pedagang melakukan penumpukan. Jadi kalau tidak ada penumpukan otomatis juga harganya tetap stabil. Berbagai cara dilakukan oleh pedagang takjil untuk menarik perhatian pembeli selama bulan suci Ramadan di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Seorang pedagang es memilih cara unik yakni berjualan dengan mengenakan pakaian adat yang berbeda setiap harinya. Kreativitas seorang pemuda di Tanjung Pura ini patut diacungi jempol karena ia berjualan dengan cara tidak biasa. Ia dan karyawannya mengenakan pakaian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia saat melayani pelanggan. Setiap hari, kostum yang digunakan selalu berbeda, mulai dari pakaian adat Jawa, Melayu, Padang, hingga Aceh dan bahkan tidak jarang mereka juga tampil dengan busana batik atau pakaian olahraga. Strategi unik ini pun terbukti sukses. Warung es milik Aulia selalu ramai dikunjungi warga yang penasaran dan ingin mencoba berbagai varian rasa es yang ditawarkan. Sedikitnya ada 16 varian ras es yang dijajakan seperti es kayangan, es Milo, es manga, selasih es matnyos, dan berbagai lainnya. Untuk menjaga kualitas dagangannya, berbagai varian jenis es ini dibuat dengan menggunakan bahan asli seperti gula asli, sirup, dan buah segar. Dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp5.000 hingga Rp8.000. Pemuda kreatif ini berhasil meraup omzet hingga 3-4 juta rupiah per hari selama bulan puasa. Vina, salah seorang pembeli, mengatakan setiap hari ia beli di sini karena esnya enak, banyak pilihan rasanya. Pedagangnya kreatif serta inovatif dengan memakai baju unik sehingga berbeda dari yang lain. Unik, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Bagus sih, inovatif, kreatif, mantap. Sementara itu, Aulia pedagang es mengatakan ia ingin tampil beda dari pedagang lain. Selain menarik perhatian, juga bisa memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat. Nah, jadi kebetulan saya mempunyai koleksi-koleksi baju. Nah, dan saya manfaatkan untuk menarik pelanggan agar pelanggan singgah di sini. Tidak hanya menjadi daya tarik, cara Aulia dan karyawannya berjualan juga menjadi bentuk pelestarian budaya lewat kreativitasnya, serta membuktikan bahwa inovasi dalam berdagang bisa membawa keuntungan lebih. Sejumlah warga kota Medan mempunyai kebiasaan saat berbuka puasa yaitu menyantap kue sebagai menu pembuka. Salah satunya yang kerap dicari adalah lemang atau lomang dalam bahasa Mandailing. Pada Ramadan ini, penjualan lemang meningkat hingga 2 kali lipat dari hari biasa. Salah satu tempat penjualan lomang yang banyak dicari adalah Lomang Panas Jaya yang berada di Jalan Flamboyan Raya, Kota Medan. Lemang khas Mandailing yang diberi selai ini sering menjadi buruan warga Kota Medan di saat bulan Ramadan. Tidak ada yang berbeda dengan lemang lainnya
Lemang ini juga terbuat dari beras ketan lalu dicampur dengan santan kelapa, kemudian digulung dengan daun pisang. Setelah itu, dimasukkan ke dalam seruas bambu, kemudian dibakar sampai matang. Lomang akan lebih nikmat jika disantap dalam keadaan hangat. Cara mengkonsumsi lomang juga berbeda-beda, bisa ditambahi dengan srikaya, kari, tape, buah durian, rendang, ataupun jenis selai lainnya. Di bulan Ramadan kali ini, penjualan lomang mengalami peningkatan dari hari biasa. Pengelola usaha Lomang Panas Jaya Hadafi mengaku, selama bulan Ramadan, menambah bahan baku 10 kg atau setara dengan 250 batang lomang. Biasanya kalau hari biasa berapa kilo, Bang? Biasa 25 kilo tambah 35 kilo. Ini ada kenaikan harga ya Bang tahun ini? Nggak ada. Oh, berapa Bang satu untuk Ada sama harga 40.000 ya? Ada ini nggak Bang? Kesulitan Bang tahun ini tuh bahan bakunya Bang. Kelapanya nih masih agak naik harga. Untuk satu porsi lomang panas ini dibanderol dengan harga Rp40.000. Satu batang bambu bisa menjadi 15 potong bagian lemang. Lomang di sini hanya menyediakan selai srikaya yang sangat disukai oleh para pembeli. Penjualan buah di Pasar MMTC Pancing Medan selama bulan Ramadan diakui pedagang mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Pedagang menyebut, meski harga buah tidak terlalu mahal, namun jumlah pembeli sangat jauh berkurang. Sejumlah harga buah lokal saat ini dijual dengan harga yang relatif normal, seperti buah naga dijual Rp20.000 per kilogramnya. Untuk buah alpukat dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram, sedangkan buah jeruk lokal saat ini dijual dengan harga Rp20.000 setiap kilogram, begitu juga dengan pepaya dijual dengan harga Rp9.000. Buah lokal lainnya seperti semangka dijual pada harga Rp10.000 setiap kilogramnya. Sementara itu, untuk buah impor seperti apel merah dijual dengan harga Rp45.000, apel jenis Fuji dijual dengan harga Rp35.000 sampai Rp55.000. Jeruk mandarin Rp45.000, lengkeng Rp40.000, anggur merah Rp90.000 per kilogramnya, anggur hitam Rp110.000. Doni Silalahi, pedagang buah di Pasar RMTC Medan mengaku, tahun ini penjualan buah jauh berkurang dibanding bulan Ramadan tahun yang lalu. Dikatakan, penyebab berkurangnya jumlah pembeli tidak diketahui, pasalnya harga buah tidak mengalami penurunan. Meski puasa masih ada 20 hari lagi, ia berharap agar penjualan buah semakin meningkat, sehingga pedagang buah tidak merugi, mengingat jika buah tidak terjual dan sudah terlalu matang sehingga tidak dapat dijual lagi. Kalau untuk harga enggak juga sih ya, sama juga, ada yang naik, ada yang turun gitu, sama lah. Nggak tahu di mana ini kurangnya ini, kok bisa beda jauh. Banyakan buah-buah lokal lah, kayak semangka, melon gitu, buah naga, nanas, itulah yang banyak dicari sekarang. Kayaknya ini enggak, biasanya itu minggu pertama, kedua gitu yang paling keras ini. Ini minggu pertama udah lambat ini. Harapannya gimana Bang? Ya harapannya mudah-mudahan lah ke depannya. Ini minggu kedua, minggu ketiganya nanti makin bagus gitulah. Pedagang buah mengaku, buah lokal dan buah impor saat ini sama-sama dicari para pembeli, sehingga sebagai pedagang ia terpaksa menyediakan stok, baik buah lokal dan buah impor. Menjelang berbuka puasa, warga Penyambungan Mandailing Natal disibukkan dengan berburu takjil sambil ngabuburit di Jalan Kolonel Haji Muhammad Nurdin Nasution, Kota Penyambungan. Di Jalan Kolonel Haji Muhammad Nurdin Nasution, atau jalan menuju Kelurahan Pasar Hilir Penyambungan, selalu ramai dipadati warga di setiap sore harinya untuk berburu takjil, sambil menikmati suasana ngabuburit. Di kawasan persimpangan jalan ini, puluhan pedagang takjil menjajakan dagangannya dengan berbagai menu untuk berbuka puasa seperti toge Penyambungan, onde-onde, lupis, kue bongko, bubur, serabi, gorengan, berbagai jenis mie,
dan masih banyak lagi jajanan khas berbuka puasa yang dijual di wilayah ini. Takjil yang paling diminati dan diburu warga Panyabungan di wilayah ini, yakni takjil berasa manis seperti toge, kue bongko dan lupis, bahkan kebanyakan pedagang yang berjualan di wilayah ini merupakan pedagang yang menjual jajanan takjil khas Mandailing. Selain sudah melegenda sejak puluhan tahun lalu, ada juga wilayah yang tidak kalah ramai yakni di Jalan Lintas Barat Panyabungan. Di sini, ratusan warga juga setiap harinya datang untuk berburu takjil. Bahkan menu takjil yang dijual pedagang di sini tidak kalah menarik dari tempat sebelumnya. Para pedagang di sini setiap tahunnya membuka lapak musiman yang khusus menjual berbagai macam jenis takjil untuk berbuka puasa. Jadi biasanya selain toge apa lagi Pak yang jadi khas untuk menu berbuka nanti Pak? Kadang kita beli macam es-esan itu, es apa namanya? Es buah. Es buah Pak ya? Oh ya Pak. Jadi untuk Ramadan tahun ini gimana nih Pak menurut Bapak ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat. Maka agak bagus lah. Dalam meningkatkan ibadah dalam bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, umat muslim berlomba-lomba mencari pahala dengan melakukan kegiatan ibadah yakni dengan membaca Al-Quran. Ada banyak amalan sunnah di bulan Ramadan yang dapat dilakukan, salah satunya membaca Al-Quran. Bagi umat Islam yang sudah lancar maupun sedang dalam tahap belajar, sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Seperti yang dilakukan ibu-ibu pengajian tahsin Al-Quran di Jalan Gaperta, Kota Medan. Para ibu-ibu pengajian tahsin Al-Quran ini di bulan Ramadan tetap belajar membaca Al-Quran dengan tajwid dan bacaan yang benar. Membaca Al-Quran bertujuan meningkatkan pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran. Selama ini, banyak umat Islam yang hanya fokus pada membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya. Padahal, membaca Al-Quran yang sesungguhnya adalah memahami dan mengamalkan isinya. Salah seorang pengajar Al-Quran Umiyati mengatakan, umat Islam yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan maupun hari lain akan mendapatkan pahala berlipat ganda, seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan Umiyati, pada bulan Ramadan ini banyak umat muslim yang berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran serta menghatamkannya. Umi berharap agar manfaatkan momentum Ramadan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran dengan tartil, yakni membaca Al-Quran secara perlahan, fasih dan sesuai kaidah tajwid, juga merasakan arti dan maksud dari ayat yang dibaca, sehingga berkesan di hati, menjadikan Ramadan dengan mensucikan hati dan meluruskan niat, agar ibadah yang dijalankan benar-benar membawa keberkahan. Maksud dan tujuannya diadakan pengajian ini adalah untuk mendekatkan diri lagi kepada Al-Quran, menggunakan waktu-waktu yang bermanfaat di bulan suci Ramadan, karena sejatinya dengan mempelajari Al-Quran akan menimbulkan sakinah di antara kami, dan insya Allah akan bisa melembutkan hati-hati ibu-ibu semuanya. Harapannya yaitu bisa meningkatkan ketakwaan, memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, serta mempererat ukhuwah di antara kami semua. Para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM mengapresiasi perhelatan Ramadan Fair tahun ini. Karena perhelatan pusat kuliner UMKM ini dinilai dapat menjadi pergerakan ekonomi bagi Kota Medan. Selain itu, ragam kuliner tradisional dan modern di Ramadan Fair diprediksi akan menjadi daya tarik bagi pengunjung. Dibuka langsung oleh Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas lewat tabuhan beduk sebagai simbolis tanda resmi dibukanya Ramadan Fair. Ikon Ramadan Kota Medan ini dinilai mampu mendongkrak perekonomian Kota Medan.
Perhelatan Ramadan Fair sebagai pusat jajanan kuliner di bulan Ramadan pertama kali digelar pada masa pemerintahan Wali Kota Medan Abdillah. Sejak saat itu setiap tahun hingga kini Ramadan Fair telah menjadi ikon dan tradisi yang tak dapat ditinggalkan di kala bulan suci Ramadan. Pusat kuliner UMKM ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Medan maupun wisatawan luar daerah sebagai tempat berbuka puasa dan mencicipi ragam kuliner mulai dari khas kota Medan hingga mancanegara. Salah seorang pedagang UMKM Soleh menyebut dengan hadirnya kembali Ramadan Fair ini diharapkan mampu menjadi ladang mencari rezeki bagi para pelaku UMKM. Ramadan Fair di tahun ini juga diprediksi akan lebih meriah karena menaikkan omset di beberapa UMKM pada hari pertama dibukanya perhelatan jajanan kuliner ini. Soleh sendiri menjajakan kuliner khas India yakni martabat India untuk memperkenalkan makanan khas dari negerinya sendiri. Jadi bukan sekadar jualan aja di sini. Antar pedagang silaturahim, antara tamu dari mana-mana bisa kenal. Silaturahimnya lebih bagus di sini. Hal senada juga diungkapkan oleh Hawari Asis yang merupakan pengunjung Ramadan Fair. Ia berharap perhelatan Ramadan Fair kali ini agar lebih meriah dari tahun sebelumnya serta menjadi ajang memperkenalkan beragam kuliner yang ada di kota Medan. Ramadan Fair, perputaran ekonomi di bulan Ramadan itu malah semakin bagus karena dengan datangnya masyarakat mengikuti wisata religi di kota Medan itu sangat mendongkrak UMKM se-Kota Medan untuk bisa berjualan. Para pelaku UMKM menyebutkan tidak dipungut biaya dalam mendirikan stand usahanya di Ramadan Fair ini. Dalam upaya menjaga Kamtibmas dan membangun kekompakan, mencegah kenakalan remaja di antaranya, balap liar dan tawuran di bulan Ramadan saat menjelang sahur. Polres Tanjung Balai menggelar event unik balap lari mendadak atlet. Perlombaan yang terbilang unik ini digelar di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, tepatnya di depan Mapolres Tanjung Balai. Event ini bukan kali pertama yang diadakan dan mendapat antusias dari ribuan masyarakat yang datang menyaksikan. Keunikan acara ini terlihat para peserta perlombaan mengenakan kostum beraneka ragam kreasi, salah satunya seperti hantu. Di sini para peserta lomba meski berlari, namun mereka diwajibkan memakai helm. Kapolres Tanjung Balai, AKBP Yon Edi Winara menyebutkan, kegiatan ini selain hiburan, juga menjaga kekompakan dan silaturahmi antara polisi dengan masyarakat agar tetap selalu dekat, sekaligus menyampaikan pesan Kamtibmas seperti pentingnya tertib berlalu lintas dengan berkendaraan memakai helm, dan saling kompak menjaga keamanan bersama dari gangguan Kamtibmas, dan tertib menjalankan ibadah, serta saling menghormati. Kita buat unik juga, selain kencang larinya juga mereka berkreasi untuk pakai kostumnya masing-masing, memberikan hiburan kepada masyarakat Tanjung Balai, pakai helm, pakai sarung, karena momentumnya Ramadan, pakai helm untuk membentuk sedikit-sedikit bentuk edukasi kita agar masyarakat tertib berlalu lintas, pentingnya helm, gunanya adalah keselamatan. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa, 11 Maret 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Anda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara Selasa 11 Maret 2025. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpeluang terjadi di Humbangan Sudutan, Gunung Sitoli, Labuhan Batu, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk pagi hari masih diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Batubara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari masih diperkirakan berawan dan berpotensi hujan sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Tapanuli Selatan dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Asahan, Dairi, Humbang Hasundutan, Padang Sidempuan, Labuhan Batu Selatan,
Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba. Untuk suhu udara diperkirakan 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68 hingga 97%. Angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 8 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara berdasarkan pantauan pada tanggal 9 Maret 2025. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan sedang yang disertai petir dan angin kencang yang dapat berpotensi terjadi di wilayah pantai barat, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TCRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.